Halo, Adi, udah oke? Halo, halo Mas. Udah oke nih, bagus nih Oke, kayaknya. oke, siap. Dah. Ini lagi di luar, jadi selama kompetisi lagi off, lebih sibuk sama keluarga sekarang. Ya, pastinya lebih sibuk sama keluarga lah. Karena nggak ngapa-ngapain, paling latihan di rumah, latihan mandiri lah. Kan kita juga ada Mm-mm. program dari pelatih Pelita Jaya gitu. Makanya kita ya sambil workout di rumah, sambil jagain anak sekarang, sambil antar jemput istri. Jadi tetap Gitu. dikasih menu latihan ya sama pelatih ya, sama tim pelatih. Dikasih. Ya, kita masih Tapi, ada cek berat badan segala macam biar kita nggak overweight kan. Balik dari mm-mm. liburan kita nggak overweight kayak gitu-gitu sih masih di maintain itunya sih. Kayak gitu-gitu masih di maintain. Berarti sekarang anggapnya lagi liburan aja, meskipun sebenarnya kompetisinya lagi off ya. Sinyalnya. Halo, Mas. Adi kalau bisa dengar saya, langsung ngomong aja. Ya, oke. Ya. Udah dengar. Oke, Hmm. udah. Halo. Jadi gimana selama selama liga lagi berhenti kayak sekarang, memang masih tetap dapat menu latihan ya. Tapi walaupun nggak Ya, seintens biasanya mungkin. ya pastinya lah. Beda latihan virtual sama latihan langsung itu beda banget, jauh berbeda. Makanya ya dari tim pelatih juga pasti menyesuaikan programnya segala macam. Jadinya ya kita harus tetap in shape aja sih Mas. Intinya itu doang sih. Nah, kalau kemarin waktu IBL belum berhenti, performa kamu sama tim Vita Jaya Bakri lagi gimana sih sebenarnya? Kalau nggak salah kan lagi bagus-bagusnya ya, dan ada target Jelek juga. sinyalnya nih. Halo, Mas. Iya, Ah, jelek sinyalnya nih. oke, aku ulangin ya. Kondisi tim dan Adi gimana Ya. kemarin sebelum liga berhenti? Sebenarnya kita sejujurnya lagi bagus performanya. Pelita Jaya juga lagi naik lah, trennya lagi naik gitu daripada musim lalu. Jadi ya kalau misalnya secara tim kita udah bagus banget menurut saya. Terus ya sayang aja liganya berhenti gitu. Padahal kita lagi bagus-bagusnya waktu itu. Agak khawatir nggak nanti pas balik lagi ternyata untuk balik ke performance seperti sebelum liga diberhentiin tuh agak susah gitu. Momentumnya kan jelas beda lah pastinya. Jelas beda karena wacananya tanpa impor. Tapi menurut saya sih nggak masalah juga ya. Maksudnya ada apapun ada maupun nggak ada impornya juga kita tetap siap sih. Sebagai tim kita harus Hmm. siap lah. Apalagi dengan program yang udah kita jalanin sekarang ya kita percaya di situnya aja sih. Oh, yang paling baru katanya wacananya liga mau dilanjutin tapi tanpa pemain impor. Ada kekhawatiran mungkin mereka Ya, justru nanti bawa COVID gitu ya. ya. Karena kemarin katanya baru pertemuan secara virtual ya antara petinggi-petinggi klub dan diputusin bahwa tanggal 4 September kita mulai. Cuman kita nggak tahu Hmm. ya, maksudnya itu masih sekedar wacana apa beneran. Cuman uh, kalau misalnya pun dilanjutkan ya bagus sih, karena pemain lokal semua bakalan gitu. Ya, lebih menit bermainnya jadi lebih banyak dong ya. Karena nggak ada persaingan kan dengan pemain asing. Ya benar. Apalagi big man ya. Big man maksudnya setiap tim pasti punya big man ya. Dan Ya, ya kita sebagai lokal pasti yang big man di lokal nih pasti pas liganya lokal semua pasti yang big man balik lagi mainnya lebih banyak lagi gitu. hmm. Tapi kalau kalau ada pemain asing big man di Indonesia rata-rata kebanyakan justru nggak jadi pilihan utama dari pelatih ya. Iya, benar karena kalau misalnya dilihat secara fisik ya, fisik dari segi kekuatan, segi Hmm. kelincahan, pemain impor nggak bohong lah, pasti lebih lebih dari kita lah gitu. Secara kultur Hmm. basket dan lain-lain, banyak faktor yang mempengaruhi itu. Pasti pelatih juga mikir ya udah big man impor dulu yang dimasukin gitu. Tapi big man Hmm. lokal juga punya peranan penting menurut saya sekarang gitu, karena mereka Hmm. bisa jadi backup buat si impor ini. Kalau misalnya kan Hmm. mereka nggak mungkin main 40 menit, pasti mereka juga Iya. butuh kita juga gitu.
Tapi terakhir gitu sih. Adi juga lumayan sering kan dapat menit bermain kan jadinya. Terakhir-terakhir sebelum liga berhenti kan Ya, lumayan tuh banyak dapat ya, menit ya. bermain Adi. Tahun ini alhamdulillah saya lumayan banget tahun ini ya. Maksudnya saya bersyukur banget tahun ini saya pelan-pelan balik ke performa sebelum saya cedera ya waktu itu. Hmm. Makanya pas liga berhenti saya langsung aduh sayang banget gitu. Padahal kan ini momentum yang bagus buat saya pribadi. Cuman emang nggak boleh egois juga karena memang lagi di Indonesia lagi ada pandemik gini kan nggak mungkin egois lah. Pasti kita harus ya udahlah. Yang penting semuanya selamat gitu. Hmm. Apa sih yang pertama dirasain ketika akhirnya liga harus terpaksa berhenti padahal peak performance-nya itu lagi mulai naik ya? Performance itu lagi naik gitu. Tim dan Adi juga gimana di? Ya, pas kita ya bayanginnya ya persiapan kita udah dari bulan Mei tahun lalu. Jadi pas puasa kita udah latihan full gitu. Makanya kita udah ngelewatin capeknya, kita udah ngelewatin semuanya. Ya sayang aja kalau misalnya tiba-tiba berhenti dan tanpa ada hasil yang pasti gitu kayak kalau juara. Kalau misalnya kan sampai terakhir kan juara atau enggak gitu kita udah tahu hasilnya. Kalau ini kan kita belum tahu sama sekali Ya. gitu Mas. Makanya sayang banget kan. Hmm. Kita udah jalanin prosesnya Tapi sejauh itu gitu. uh, seri yang terakhir kemarin di Malang ya di? Yang nggak jadi main di Malang. Iya, yang nggak jadi main di Malang ya, pas lagi di Malang ya. Iya, pas lagi di Malang. Betul. Itu setelah itu langsung kembali lagi ke Jakarta, habis itu langsung berhenti total, nggak ada lagi ya kompetisi. Iya, sampai sekarang. Jadi habis balik dari sana, kita langsung ya sambil kata coaching staff sambil tungguin kabar dari liga nanti gimana, apakah ada kelanjutannya apa enggak, pokoknya tungguin aja infonya. Nah, kita tungguin sampai sekitar ini berarti 3 bulan lebih berarti ya. tiga Hmm. bulan lebih ya kabarnya baru beredar ya sekarang gitu bahwa bakal dilanjutin lagi liganya. Tapi kalau persaingan sama tim-tim lain yang ada di IBL 2020 ini gimana sih? Kalau secara persaingan ya Mas ya, kalau ngomongin persaingan tuh tahun ini tuh jauh lebih seru ya, karena banyak tim Hmm. yang saling mengalahkan kayak gitu. Terus banyak tim juga sekarang yang improve banget secara permainan, secara tim, secara individu juga. Karena mungkin yaitu salah satunya mungkin adanya import, jadi pemain-pemain lokal tuh jadi terangkat semua gitu. Makanya ya dari situ bisa kelihatan persaingannya sih menurut saya. Jadi kita lebih kan kalau dari dulu misalnya siapa lawan siapa gitu udah pasti yang menang si tim A gitu. Nah, kalau tahun Iya, ini ketebak ya. benar-benar yang ketebak. Benar-benar yang ketebak. Jadi lebih kompetitif berarti kalau musim ini. Sangat-sangat kompetitif menurut saya tahun ini. Lebih seru. Lebih seru. Itu juga yang memacu Adi dan Pelita Jaya Bakri untuk kalau bisa ya Ya. cepetan mulai ya, biar lebih seru lagi dan pecinta bola basket di tanah air juga dapat hiburan lagi lah ya. Halo Mas. Halo Di. Halo, halo. Iya, Ya, nggak kedengeran tadi halo, suaranya. nggak dengar suara aku ya? Nggak kedengeran. Tadi nggak dengar. Oke Di, kalau musim ini lanjut lagi, ada target apa secara pribadi? Kalau secara pribadi maksudnya kalau penghargaan individu kayaknya udah nggak ngejar lah, udah nggak ngejar-ngejar banget lah. Kalau misalnya ini ya target saya pribadi, saya pengen juara lagi sih, gitu. Juara lagi sama bisa sembuh dari cedera saya total sehingga saya bisa main timnas lagi sih. Saya pengennya itu aja untuk saat ini. Di, ngomong-ngomong di rumah aja nih selama pandemi COVID-19, Ya, walaupun tadi Adi ya, bilang ada menu latihan juga dari staff pelatih ya, ya, tapi gimana sih ya. menjaga kebugaran dan feeling touch itu supaya nggak hilang nantinya pada saat comeback gitu, pada saat liganya lanjut lagi, Di? Itu salah satu kalau apa namanya? Kalau itu salah satu kendala saya karena lapangan di Depoknya susah banget lapangan di Depok gitu. Makanya kemarin alhamdulillah udah lebih dari 2 bulan baru dapat lapangan yang bisa dipakai. Makanya
Ya sekarang saya udah mulai latihan nembak lagi, latihan Hmm. under basket lagi gitu. Kemarin-kemarin tuh kita nggak benar-benar, saya nggak dapat sama sekali di lapangan gitu. Di Depok tutup semua. Hmm. Tapi kan butuh Even di sparring. kenapa? Kan butuh sparring partner. Sparring partnernya ada juga. Nggak ada. Susah mas, ya susah banget lah nemu sparring partner gitu ya. Apalagi dengan kondisi kayak gini kita juga nggak tahu kalau misalnya sparring partner kita nanti lagi kena apa gimana, kita kan Hmm. nggak ada gejala gitu-gitu segala macam, malah serem. Mendingan ya udahlah, jalanin aja, yang penting kita tetap jaga kondisi, tetap ya kalau misalnya mau tetap ada touch-nya ya bisa syuting sendiri gitu. Paling saya latihan sama adik saya gitu-gitu sih, minta di reboundin gitu sama dia. Hmm. Tapi nggak takut nanti pas liga misalkan lanjut lagi di September, Hmm. karena kan ini sebenarnya COVID-19-nya belum selesai ya. Sekarang bulan Juni, Iya, Agustus, September juga belum tentu berakhir gitu pandeminya. iya, Karena kan kita tahu iya. vaksinnya juga belum ada. Nggak khawatir nanti pas balik lagi latihan, compete sama tim yang lain, body touch gitu sama tim lawan gitu. Iya. Gimana nih? Nggak khawatir? Iya, sebenarnya kalau di basket mas ya, kalau ya apalagi posisi saya yang emang posisinya jarang nembak gitu ya, Iya. jarang nembak, menurut saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berpengaruh ya, karena kalau misalnya yang latihan nembak kayak shooter kayak gitu kan perlu nembak tuh, Mm-mm. mereka harus jaga terus touch-nya biar nggak hilang. Nah kalau saya lebih ke penguatan sih, sekarang saya fokus ke kaki saya dulu nih, biar biar ready banget, baru deh dari situ mungkin bakal ngikut semuanya gitu, dari touch Hmm. misalnya kita ada body contact segala macam, biar lebih siap aja sih kalau saya, soalnya saya lebih Hmm. banyak di body contactnya sih mas. Iya. Nah, kalau soal body contact nggak khawatir nanti kalau lawan bermain ternyata kena COVID gitu. Ada khawatiran gitu nggak nanti pada Ya, saat ya, comeback lagi? pasti ada, cuman kan IBL udah punya protokol sendiri pasti ya, dari pemerintah Nah, juga udah ngasih protokol ke IBL juga jalaninnya ke kita gitu. Jadi menurut saya ya kalau misalnya bisa make sure pemainnya sehat-sehat aja sih, ya kita nggak ada worry lah soal itu lah. hmm. Mungkin kalau udah lengkap protokolnya, mungkin nanti bisa lah di apa namanya, diaplikasiin ke liga. Jadi pemain-pemainnya jadi nggak insecure gitu sama kesehatan masing-masing gitu. Jadi pemainnya lebih lebih ngerasa safe aja gitu sih mas. Nah, kompetisi eh, di cabang olahraga yang lain kan udah mulai lanjut ya. Kalau di Eropa tuh ada sepak bola Jerman ya, yang udah lanjut tapi tanpa penonton. Ya, Siap nggak kompetisi tapi tanpa penonton di stadion gitu? Atmosfernya kan pasti beda banget lah. Feel-nya juga beda nantinya. Gimana tuh? beda beda banget. Kayak rujak tanpa sambal mas. itu 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 bener ya, bakal bakal ini banget lah karena kita dengan penonton, kita lebih hype-nya lebih dapat gitu sebagai pemain ya, terus adrenalin kita lebih Hmm. terpacu kalau dengan adanya penonton. Jadi mungkin kalau tanpa ada penonton beda banget sih bakalan. Atau jangan-jangan nanti setiap tim bawa semacam sound system, ada sound dari supporter masing-masing gitu, biar jadi Yang penyemangat ya. teriak-teriak gitu ya. Iya, yang teriak-teriak gitu ya. Bisa jadi itu, bisa jadi usulan, ntar diusulin mungkin. Ngomong-ngomong soal di rumah aja nih, Ya, kebetulan aku udah dengerin beberapa podcast. ya. Podcastnya Adi nih, Aduh, sama malu Panda saya. ya. Iya. Turnover. Kenapa sih bikin podcast akhirnya? Jauh banget loh sama dunia basket. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Gimana mas ya, gue tuh orangnya nggak bisa diem di satu ini ya, satu bidang gitu. Kayak Mm-mm. gue di basket, gue juga seneng berdagang gitulah, walaupun kecil-kecilan. Terus Nah, itu boleh dibahas tuh nanti tuh. gue juga bikin podcast, salah satunya sih, karena menurut gue sebagai atlet kan kita nggak banyak atlet yang bisa menyuarakan suara hatinya, apalagi di kehidupan di luar bidangnya gitu. Nah gue tuh pengen Turnover Podcast nih bisa jadi, sebenarnya kalau dibilang podcast bener-bener yang ada tema segala macam, enggak juga sih. Maksudnya paling gue sama Panda hari ini apa judulnya ini, ya udah kita obrolin aja deh, gitu doang, kayak orang ngobrol aja sebenarnya. Spontan jadinya ya. Spontan gitu, makanya kita nggak pernah apa namanya, nggak pernah expect yang kayak gimana bakal didengerin orang. Bodo amat lah, yang penting ini aja. Tapi alhamdulillah kemarin tuh sempet lumayan gitu, sempet ke
ke-14 apa gitu. Nah, makanya udah terusin aja dah. Lumayan nih. Jadi mau diseriusin podcastnya nanti, walaupun udah balik lagi. Halo. Gimana? Mau diterusin nggak podcastnya? Mau diterusin lah pasti. Kita kan seminggu sekali uploadnya Mas. Jadi walaupun nanti Uploadnya fokus seminggu tetap di sekali. basket, podcast jalan terus ya? Ya kalau masih ada waktu bisa lah, mau lah. Soalnya kan salah satu media untuk ngilangin jenuh kita aja sih Mas. Sebenarnya itu doang sih. Podcastnya jangan lupa dengerin podcastnya Adi Pratama sama temennya Panda, itu judulnya Turnover, udah ada di Spotify. Saya bantu promo jadinya. Jangan lupa podcastnya Alsinta News and Talk juga sudah ada di Spotify, bisa didengerin juga. Nanti salah satunya obrolan saya dengan Adi ini akan ada di podcastnya Alsinta News and Talk di Spotify juga. Jadi yang belum dengerin perbincangan saya sama Adi boleh dengerin di podcastnya juga. Nah, ngomong-ngomong soal private workout, kabarnya ngajarin private juga? Iya, online ya, secara online. Jadi ada vendornya gitu, Yontrap gitu. Dia apa ya, ngasih saya wadah buat ngelatih secara online gitu. Dan ada beberapa pertimbangan yang saya lihat dan kita ketemu visinya, ya udah. Akhirnya ya udah, boleh deh gabung gitu. Kebetulan bukan saya doang gitu. Jadi ada Alep, ada Pras, terus siapa lagi, Abraham Damar. Jadi ada banyak lah. Jadi ya udah sambil jalanin aja gitu Mas. Karena kita nggak pernah tahu kan ini liga mau belum kan September itu juga belum pasti kan. Makanya sambil nunggu kesibukan, terus kita ngasih ilmu ke orang lain dan biar kita juga jadi ingat lagi gitu sama ilmu-ilmu yang dulu kita pernah pakai itu. Makanya ya udah saya mau akhirnya gitu. Terus selain jaga anak, private workout juga, bikin podcast, masih main game nggak? Main game udah enggak Mas. Saya udah kemarin tuh PS saya udah saya jual karena saya udah nggak sempet mainnya juga itu. Kalau Switch, Nintendo Switch masih main? Udah enggak. Udah nggak juga? Ternyata sangat membosankan. Lebih asik main sama anak kayaknya ya sekarang ya? Ya sekarang tuh main sama anak sepedaan gitu-gitulah, sepedaan ke mana gitu. Saya lebih suka itu sih sekarang. Lagi suka itu. Belum bosen. Kalau jualan nih, gue ngeliat ada dimsum. Semua update juga tuh. Repost dari orang yang udah beli, udah kekirim. Itu ceritanya gimana sih? Basket, podcast, terus private workout, mau fokus di mana jadinya? Kan itu cuma sampingan aja Mas sebenarnya. Kita ya sebenarnya kita kan jadi atlet, kalau sebagai atlet, kalau saya berpikir gini, kalau kita sebagai atlet cuman jalanin sebagai atlet, menurut saya hidup jadi nggak berwarna gitu Mas. Kita juga jadi nggak punya pengalaman di bidang lain gitu. Menurut saya saatnya kayak gini, saatnya kita produktif, gunainlah waktu produktif itu sebagai sebagai ajang yang positif gitu. Kayak kan dagang kan positif juga Mas. Kayak misalnya kita habis basket kan kita nggak tahu kita bakal kerja apa segala macam, kita nggak bakal tahu kan. Makanya, wah mungkin saya mau nyobain dan ternyata luar biasa lumayan gitu. Hasilnya lumayan banget gitu. Malah, ya lumayan banget lah omsetnya gitu. Makanya, wah ini kayaknya bisa dijadikan, istilahnya penghasilan sampingan lah dari basket gitu. Itu sih Mas. Ini namanya dimsum Ado. Ado, ya. Iya. Ado, bener ya? Iya. Ini di posting harganya segala macam ada ya, open order. Keren loh. Pebasket profesional, main di klub besar, terus pernah masuk timnas, masih mau jualan. Itu jarang-jarang loh ada yang kayak gitu. Itu dua Mas, antara butuh apa gimana ya kan? Tapi itu dilakuin selama pandemi ini atau sebelumnya juga memang sudah jualan sih? Saya tuh sebenarnya kalau di runut saya berbisnis tuh kecil-kecilan lah. Saya dulu punya barber shop sebenarnya.
Hmm. 2015 sampai 2018 saya punya barbershop. Cuman waktu itu karena pertama maintain pegawai segala macam berat Mas. Kalau barbershop tuh emang kita harus, ternyata saya selesai ternyata kesimpulannya kalau barbershop tuh kita harus punya apa namanya, istilahnya bisa maintain orang dan punya waktu banyak buat kan kita harus ngurus pembukuan Manage ya. segala macam kan, Mm-mm. manage-nya gitu, makanya dari situ kayaknya susah nih, akhirnya ya udah dari situ usahanya saya take over sama orang, balik modal ke saya alihin lagi. Waktu itu sempat punya barber dua waktu itu, barber Hmm. dua waktu itu akhirnya saya take over sama orang. Yang penting kan kita udah dapat untung sama udah dapat ininya ya, balik modalnya kalau saya mah. Terus saya bikin waktu itu dimsum juga, dimsum di daerah Bintaro sama Edo juga, yang dimsum Ado ini. Dari Hmm. situ mulai apa namanya, offline, saya jualan offline. Saya punya booth gitu waktu itu. Tapi 2000 pokoknya jalan setahun, tempatnya kita udah nggak bisa pakai lagi karena mau dijadiin koperasi. Nah, dari situ saya sama Edo ngobrol, Dok, kayaknya kita harus nyari tempat lagi. Oh ya udah, pas ke sini kan karena kesibukan segala macam, Edo juga udah mulai kerja, saya jadinya udah Hmm. nggak sempet sama sekali, udah nggak sempet dipegang sama sekali. Ya udah akhirnya kelar gitu aja. Akhirnya sekarang kemarin pas puasa kemarin saya telepon teman saya itu lagi, si Edo, kita buka lagi gitu, tapi frozen aja sekarang. Soalnya saya lihat peluang usaha untuk frozen food sekarang sangat sangat ini ya, Iya, demandnya tinggi ya. lagi lagi gede banget emang sih. Ya, demandnya tinggi, makanya saya lihat dari situ. Kebetulan ibu saya kan sering beli apa namanya, ya frozen frozen food gitu untuk makanan, Hmm. istilahnya buat cemilan segala macam. Kayaknya nih bagus nih ya kan pas pandemik gini nih. Orang soalnya bisa simpen lama, tapi anytime bisa dia masak gitu. Makanya Iya. kayaknya sih oke nih. Ya udah akhirnya coba frozen food. Ya udah, Hmm. alhamdulillah omsetnya pas puasa kemarin gede banget. Makanya untuk usaha awal gede banget lah omsetnya gitu. Kayaknya bagus nih, Dok. Udah lanjut gitu. Lanjut akhirnya sekarang udah dibuka lagi ordernya gitu. Hmm. Nah, ke depannya ini kan kita menghadapi COVID ini penuh Eh, ketidakpastian ya. Masih ya, nggak pasti nih benar, kapan mau habisnya nih benar, pandemi ini. benar, benar. Udah prepare belum sih mau ngapain kalau memang ternyata ya hitung-hitung kepikiran lah kalau pensiun udah mau ngapain gitu setelah itu. Ya, Pikiran nggak? Usia saya kan sebenarnya sih juga masih muda ya, masih panjang ya, karir lah. ya Tapi kan ke arah sana kita juga harus mikirin. saya tuh orang yang sangat memikirkan untuk hal ke situ, Mas, karena sebagai atlet sih penting banget ya untuk kita apa namanya ngelihat ke depan gitu, karena kita atlet sampai umur berapa sih, nggak mungkin sampai umur 50 60, nggak mungkin sampai kayak gitu, nggak Hmm. kayak orang kerja formal gitu. Tapi di perjalanan kita menjadi atlet ini kan kita dapat pemasukan yang lumayan banyak gitu ya, kita harus Ya. bisa maintainnya gitu. Nah makanya dari kemarin tuh saya udah sangat mempersiapkan, apalagi saya sekarang punya anak, saya udah mempersiapkan, istilahnya dari pas sebelum COVID dulu aja saya sudah belajar investasi gitu. Makanya Hmm. ya alhamdulillah dari saya ada pegangan di situ dulu, biar biar apa namanya, walaupun nanti nggak lanjut liganya, emang udah bubar apa segala macam, saya masih punya pegangan untuk minimal 2 sampai 3 tahun ke depan gitu. Hmm. Udah kepikiran mau ngapain? Lanjut bisnis, ngembangin bisnis atau gimana? Kayaknya sih saya kalau misalnya masih kayak gini aja ya, ngomong covid ini ya, Hmm. kayaknya sih saya bakalan usaha frozen food kalau misalnya tetap kayak gini terus. Dan kalau misalnya normal tapi memang liganya udah ini ya, mungkin bakal kerja di kantoran mungkin. Oke, ini ada yang nanya banyak nih. Dari Smart Friends Sejati, kenapa kok Nah, nggak ikut timnas SEA Games 2019? ah, ah, Nah, itu nanyanya sama pelatih ya, kalau kayak gitu ah, ya. ya di 2019 sebenarnya saya ikut TC juga sebenarnya, udah ikut TC. Udah sekitar ikut 3 minggu. Tapi waktu itu karena saya ngerasa nggak memungkinkan, kaki saya waktu itu latihan 3 minggu bengkak, kaki saya bengkak lutut kiri. Makanya saya kayaknya udah enggak deh kayaknya.
Jadi mundur waktu itu ya? Mundur dulu lah. Ya, mundur dulu. Hmm. Oke, ada lagi nih, basket balik lagi kapan Bang? Dari Awang_Mahendra 45. Halo Adi, Adi dengar suara saya nggak? Kayaknya Iya, tadi sempat lancar, sekarang hilang-hilangan lagi nih kalau Adi suaranya. iya, iya, Oke, ya ini udah bisa lagi lancar, kayaknya. udah lancar. Ya, Oh, udah lancar. Oke. balik basket lagi kapan Bang? Dari Awang_Mahendra 45. Ya, semulainya liga lah. Semulainya liga, kalau liganya udah mulai kita basketan lagi. Tapi kan ada komunitas juga ya, Depok Nation ya. Itu gimana jadinya iya. selama COVID ini? Nggak ketemu dong? Ya, sama. Kita tiarap juga lah. Pasti lagi kayak gini ya, pasti semua berhenti lah. Nggak mungkin dilanjutin lagi. Kita berusaha virtual, tapi kayaknya belum, apa ya, kayaknya tuh kalau virtual kita ngerasanya ya udahlah biarin mereka sama tim-tim mereka dulu, karena kita cuma sekedar komunitas kan. Tapi kita mudah-mudahan tetap keep in touch sih. Kayak misalnya saya kemarin punya acara tuh, ngobrol-ngobrol sama anak-anak apa namanya basket yang lain gitu, buat di IG Live juga. Jadi mungkin bisa dilihat juga di Depok. Saya ngobrol sama kalian, Abraham Damar segala macam tuh, tujuannya untuk memotivasi orang yang dari kota saya ya, Depok, dan kota-kota lainnya mungkin yang istilahnya kota-kota kecil gitu. Makanya ya dari situ ya udah kita bikin ini aja, kegiatan aja Mas, yang secara virtual gitu. Ini ada juga yang ngajakin goes bareng nih, orang radio. Goes bareng Mas, yuk katanya. Oh, boleh di mana? Saya main di Depok doang sih, saya males main Jakarta soalnya. Jarang banget ke sana. Depok kayaknya udaranya juga masih segar ya, apalagi di sekitar daerah-daerah Sawangan gitu ya. Waduh, Mas, sekarang debu mulu. Oh, debu terus ya? Kalau sekarang udah beda ya? Udah beda, sekarang ada pembangunan tol kan, sekarang masif banget di Depok tuh udah. Wah, udah masif lah, jadi lebih enak sekarang kita ke UI aja, UI. Oh ya, masih lebat hutannya. Wah, enak banget sih hutan kotanya. Kalau pagi. Kayak di puncak. Di, terakhir Di. Ya. Harapannya dengan dunia basket Indonesia di tengah pandemi COVID-19 dan rencana new normal ya. Adi, harapannya gimana? Ya, kalau buat basket Indonesia ya di tahun pandemik ini, menurut saya kita harus berusaha menyesuaikan sih. Maksudnya ya nggak cuman dari liganya sebagai vendor, terus Perbasi juga sebagai salah satu organisasi yang ada di basket, yang mengurus basket. Kitanya juga sebagai pemain juga istilahnya sama-sama saling ngerti gitu bahwa ini tahun pandemik. Jadi ya kalau bisa kita tuh jalanin protokol sebagus mungkin sih gitu sih. Terus nanti pas liga mulai juga emang ya pokoknya jangan ada yang dilanggar aja, kayak misalnya nggak boleh ada penonton, kita malah ada penonton gitu. Menurut saya yang paling bijaksana adalah ngikutin aturan pemerintah aja sih gitu, supaya nggak terjadi apa-apa yang nggak diinginkan gitu. Oke. Adi, thank you ya. Udah ngobrol bareng sama Elsinta. Sukses terus buat Adi. Thank terus you. Kalau sekarang cederanya lagi masa pemulihan, mudah-mudahan bisa cepat pulih. Ya. Nggak sabar juga sih, pengen nonton IBL, pengen lihat Adi dan kawan-kawan juga. Mudah-mudahan nanti bisa maksimal ya. Thank you dia. Amin. Ya, thank you Mas. Thank you Elsinta. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.